Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu rabi'u wal ishruna an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fashtahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa man amtuhu fasta'imuni ud'imukum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastagsuni aksikum ya ibadi innakum takhdi'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lang tablughu durri fatadurruni wa lang tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa ma wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu rabi'u wal ishruna. Al-haditsu rabi'u utawi iki ku hadis kang kaping 4 wal ishruna lan 20 utawa 24 an Abi Dzarrin kacerita saking Abi Dzar al-Ghifari kang basa Ghifari radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah ta'ala halim maha luhur sapa Allah anhu ing Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kacerita saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugi bareng rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing ngatasé an-nabi wa alihi lan ing ngatasé keluargane an-nabi wa sallama lan rahmat keselamatan fima ing dalem perkara yarwi kang riwayatake sapa Kanjeng Nabi ing ma an rabbihi saking pengirane an-nabi azza kang moho luhur sapa Rabbah
wa jalalan maha agung sapa Rabbah. Annahu sak temene Rabbahu ola iku dawuh sapa Rabbahu. Rupane dawuh ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi ila akhirih. Ya ibadi ho kawula ingsun, ini sak temene ingsun haram tu iku ngaramake sapa ingsun al-zulma ingkang nganiaya ala nafsi ing atase awak dhewe ingsun. Wa ja'altu lan dadekake sapa ingsun ing zulm bainakum ing dalem antarane sira kabeh muharraman ing perkara kang den haramake. Fala tadzalamu mongko aja padha nganiaya sira kabeh. Ya ibadi o kawula ingsun, kullukum utawi saben-saben sira kabeh dolun iku wong kang kesasar. Ilaman kejaba wong adaitu kang aweh pitutu sapa ingsun hu ing man. Wastahduni mongko aweh pitutu sira kabeh ni ing ingsun. Ahdikum mongko mitutui sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi ho kawula ingsun, kullukum utawi saben-saben sira kabeh jaiun iku wong kang luwe. Ilaman kejaba wong amtu kang awe mangan sapa ingsun hu ing man. Fastamu mongko ngalapo panganan sira kabeh ni ing ingsun. Imkum mongko bakal awe mangan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi ho kawula ingsun, kullukum utawi saben-saben sira kabeh arin iku wong kang wuda. Ilaman kejaba wong kasautu kang awe penganggo sapa ingsun hu ing man. Fastaksuni mongko nyuwuna penganggo sira kabeh ni ing ingsun. Aksikum mongko bakal nganggoni sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi ho kawula ingsun, innakum sak temene sira kabeh takhtiuna iku wong kang padha salah kabeh bil laili ing dalem wengi wan nahari lan ing dalem rina. Wa ana hale utawi ingsun aghfiru dzunuba iku wong kang ngapura pira-pira dosa jami'an kelawan sakabehane. Fastaghfiru mongko nyuwuna pangapura sira kabeh ni ing ingsun. Aghfir mongko bakal ngapura sapa ingsun lakum krana sira kabeh. Ya ibadi ho kawula ingsun, innakum sak temene sira kabeh lang tabluhu iku ora bakal tumeka sapa sira kabeh nduri ingkang bahayani ingsun. Fatang duru mongko sebabe bahayani sira kabeh ni ing ingsun. Walang tabluhu lan ora bakal tumeka sapa sira kabeh naf'i ing manfaati ingsun. Fatang fa'u mongko sebabe manfaati sapa sira kabeh ni ing ingsun. Ya ibadi ho kawula ingsun, lau anna awwalakum lamuno sak temene wong kang awitane sira kabeh wa akhirakum lan wong kang akhire sira kabeh wa insakum lan manungsane sira kabeh wa jinnakum lan jine sira kabeh kanu iku ana sapa awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala asqaqal birajulin ing atase luwe wedi-wedine atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh. Mazada mongko ora nambahi apa zalika mengkono-mengkono asqaqal birajulin wahidin
fi mulki ing dalem kekuasaan ingsun syai'an babar pisan. Ya ibadi ho kawula ingsun, lau anna awwalakum lamun sak temene wong awitane sira kabeh, wa akhirakum lan wong akhire sira kabeh, wa ingsakum lan menungsone sira kabeh, wa jinnakum lan jine sira kabeh, kanu iku ana sapa awwalakum wa akhirakum wa ingsakum wa jinnakum iku ala afjari qalbi rajulin ing atase luwe lacute atine wong lanang wahidin kang siji mingkum saking sira kabeh, manakoso mongko ora ngurangi apa zalika mengkono-mengkono afjari qalbi rajulin wahidin mimulki saking kekuasaan ingsun syai'an babar pisan. Ya ibadi ho kawula ingsun, lau anna awwalakum lamun sak temene wong awitane sira kabeh, wa akhirakum lan wong akhire sira kabeh, wa ingsakum lan menungsone sira kabeh, wa jinnakum lan jine sira kabeh, kamu iku padha jumeneng sapa awwalakum wa akhirakum wa ingsakum wa jinnakum fi sa'idin ing dalam bukit wahidin kang siji. Fasalu mongko padha nyuwun sapa awwalakum wa akhirakum wa ingsakum wa jinnakum ni ing ingsun. Fa'taitu mongko paring sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben suwiji-wiji mas'alatahu ing panyuwunane kul wahid, manakoso ora ngurangi apa zalika mengkono-mengkono a'taitu kula wahidin mimma saking barang indi kang tetep ing dalem ngersa ingsun, illa kama yang kusu kejaba kaya oleh ngurangi al muhitu apa benang ida udkhila nalikane den lebokake apa muhit al bahra ing segara. Ya ibadi ho kawula ingsun, innama hiya a'malukum angin pestine perkara ya kang utaima a'malukum iku pira-pira amal sira kabeh, uksi kang ngitung sapa ingsun ha ing amalakum lakum kedue sira kabeh, fuma wafi mongko paring sapa ingsun kum ing sira kabeh iya ha ing a'malukum. Faman mongko utawi sapane wong wajada iku nemu sapa man khairon ing kebagusan, falyahmad mongko becik muji sapa man Allah ing Allah. Waman lan utawi sapane wong wajada iku nemu sapa man ghairu dzalika ing liyane mengkono-mengkono khairon, fala yalumanna mongko aja maitu temen sapa man illa nafsahu kejaba maring awak dhewe man. Rawang riwayatake hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis ke-24 ini diriwayatkan dari Imam Muslim, yakni dari riwayat Abi Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam hadis ini tentu saja mencakup firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Isi hadisnya yang pertama itu, ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi. Jadi Allah itu mengharamkan berbuat dolim atas dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak mungkin berbuat dolim. Jadi mustahil fi haqqillahi ta'ala itu zulmun. Jadi Allah tidak mungkin berbuat dolim kepada siapapun, baik kepada orang muslim ataupun orang kafir, tidak ada. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim.
Karena itu sudah diharamkan Allah sendiri atas dirinya. Lalu Allah menentukan kepada kita semua akan keharaman berbuat saling mendolimi. Jadi haram bagi seseorang mendolimi orang lain. Jadi kita tidak boleh berbuat dolim kepada orang lain. Nah, dolim itu apa? Yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi mujawazatul had wa tasarrufu fi milkil ghair. Jadi ini memindah segala sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak pada kepemilikannya. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu loh. Contohnya misalkan kan, makanya dulu orang-orang tua kalau mengajari kita, Jong, jangan duduk di atas bantal, udah udunan. Padahal itu kan mengajarkan kita agar tidak menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bantal kan untuk kepala, kenapa kok diduduki kan itu banyak. Jadi orang-orang tua kita dulu mengajarkan etika itu dalam kehidupan sehari-hari. Dong, jangan nyapu malam itu kan itu. Duk, jangan nyapu malam-malam itu kan juga ajaran yang bagus. Karena apa? Kalau misalkan ada uang jatuh terus kita nyapu malam hari, uang kesapu lalu sampahnya kita bakar kan ya hilang. Itu contoh kecil aja. Makanya kan etika dulu itu bahkan oleh orang-orang tua kita itu dibuat keseharian. Misalkan kalau lewat di depan orang tua yo sesopan bungkuk gitu. Itu kan kita merendahkan diri, menghormati orang yang lebih tua. Jadi membungkuk itu menghormati. Jadi itu agar kita tidak berbuat dolim, tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tujuannya kan itu. Jadi berbuat dolim itu haram, tidak dibolehkan oleh Allah. Lalu selanjutnya itu kulukum dolun ilaman hati itu. Jadi setiap orang itu semuanya tersesat kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi semua orang itu pada hakikatnya tersesat kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya disuruh memohon petunjuk kepada Allah. Sehingga masalah petunjuk ini sampai sangat penting. Sehingga dalam surat Al-Fatihah itu ditunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang kau telah beri nikmat atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang kau benci dan orang-orang yang sesat. Itu. Jadi minta petunjuk hanya kepada Allah. Lalu bagaimana kalau minta petunjuk kepada kiai? Sama saja. Jadi kalau kita langsung kepada Allah kan terus bisa kita menerima langsung dari Allah kan nggak bisa. Jadi tetap harus melalui kiai dan sebagainya. Karena itu juga termasuk perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Terus jangan dianggap bid'ah semuanya kan jangan. Lalu selanjutnya itu kullukum jaiun. Setiap manusia itu lapar kecuali orang yang diberi makan oleh Allah. Jadi hakikatnya kita itu semuanya itu akan kelaparan kecuali kalau kita diberi makan oleh Allah.
maka mintalah makanan kepada Allah, maka pasti akan dikasih oleh Allah. Ini hadis ini itu semua orang lapar kecuali yang diberi makan oleh Allah. Itu dulu kan ada ceritanya pada zaman Nabi Sulaiman dulu. Itu Nabi Sulaiman karena merasa kaya, dan memang Nabi Sulaiman di zamannya dulu itu tidak ada orang yang kaya sekaya Nabi Sulaiman satu dunia. Nabi Sulaiman itu yang paling kaya satu dunia. Tidak ada yang membandingi kekayaan Nabi Sulaiman di dunia itu. Akhirnya Nabi Sulaiman kan timbul rasanya, oh berarti saya ini ya kaya kan. Timbul perasaan itu, bukan sombong, bukan ujub, bukan. Ini memang benar-benar kaya satu dunia. Jadi Nabi, level kekayaan Nabi Sulaiman itu satu dunia, nomor satu di zamannya dulu itu. Akhirnya minta izin kepada Allah, wahai Allah, saya minta izin satu hari untuk memberi makan semua makhluk jenengan. Sama Allah, oke, nggak apa-apa Sulaiman, siapkan makanan dulu. Lalu Nabi Sulaiman itu mengumumkan kepada semua rakyatnya, dimintai bantuan makanan. Semuanya mengumpulkan, menyumbangkan makanan semuanya. Jadi makanan itu hampir satu lapangan penuh makanan. Lapangannya ya lebar dong, sangat luas lapangannya. Akhirnya gimana? Lalu sudah Gusti, sudah siap semua makanannya. Allah menyuruh makhluk yang paling di bawah, bukan makhluk rendah, bukan makhluk yang tempatnya paling di bawah. Jadi yang di dasar lautan itu disuruh makan dulu ikan. Naik ke ikan, kamu naik hari ini, jatah makanan kamu dijatah oleh Sulaiman. Jadi mintalah ke Sulaiman, makanlah apa yang disuguhkan Sulaiman. Akhirnya benar, ikan itu naik ke daratan, makan makanan yang dikumpulkan berhari-hari oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Sekali makan habis, itu masih lapar. Ikan itu masih lapar. Akhirnya mengetahui itu, ikannya kan minta lagi, kurang. Nabi Sulaiman disuguhkan lagi, kurang lagi. Itu Nabi Sulaiman akhirnya menyadari namanya Nabi, kalau berbuat salah, biarpun itu sejatinya ya tidak kesalahan, ya benar, memang orang kaya sedunia. Akhirnya menyadari, Gusti, saya mohon ampun. Nabi Sulaiman akhirnya menyadari kesalahannya. Akhirnya sama Allah dikembalikan ke semula, ikannya suruh kembali. Padahal ikan tersebut makanannya cuma apa, tapi yang mengenyangkan itu Allah, bukan makanannya. Kan makanannya kan sebagai sebab. Jadi kalau Allah, hanya Allah yang memberikan makanan, yang memberikan kenyang, yang menghilangkan haus ataupun dahaga ataupun laparan. Lanjutannya, jadi kullukum arin, jadi semua orang itu telanjang kecuali yang diberi pakaian oleh Allah. Jadi kita harus menyadari kalau kita sampai bisa berpakaian itu hakikatnya kan fadlun minallah. Jadi itu pemberian Allah. Nah, Sunan Derajat itu kan ajarannya kan seperti itu. Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Jadi maksud cara zahiriyah itu ya orang yang telanjang dikasih pakaian. Tapi kalau batiniannya, maksud orang telanjang itu orang yang tidak mengerti agama sama sekali, itu ajari agama. Lanjutannya, ya ibadi innakum takhti'una. Jadi wahai kaulaku, sesungguhnya kamu semua itu bersalah.
setiap hari, setiap malam, setiap siang itu banyak salahnya, dan kamu itu banyak salahnya. Nah, tapi saya itu maha pengampun, kata Allah, saya maha pengampun. Saya akan mengampuni semua dosa kamu. Maka mintalah ampun padaku, maka akan aku ampuni. Jadi setiap manusia itu dimanapun berada, itu kecuali para nabi dan para rasul, itu jelas maksum kan itu. Kalau kita manusia biasa itu tetap akan melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu karena lupa ataupun sengaja tetap melakukan kesalahan. Baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Tapi yang perlu kita ketahui, biarpun kita melakukan kesalahan, tapi Allah itu maha pengampun. Nah, mintalah ampun kepada Allah. Tapi kalau bisa ya jangan mengulang lagi. Mentang-mentang Allah maha pengampun, berbuat dosa, paginya malamnya mohon ampun, paginya lagi berbuat dosa, malamnya mohon ampun. Jangan seperti itu. Karena itu bukanlah sifat orang yang bertaubat. Lalu selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fataduruni. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu mustaghna an ghairi. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pada yang lainnya. Karena dari hadis ini itu lan tablughu dzurri fataduruni. Jadi kalian semua tidak akan bisa mendatangkan mandorot kepadaku. Itu kata Allah. Dan kalian juga tidak akan bisa mendatangkan manfaat kepadaku. Ini yang perlu diingat-ingat. Jadi kita berbuat dosa itu akan kembali kepada kita sendiri. Kita berbuat kebaikan juga akan kembali kepada kita sendiri. Karena semuanya itu tidak ada manfaatnya bagi Allah, juga tidak ada mandorotnya bagi Allah. Ini yang perlu diingat. Jadi jangan mentang-mentang sholatnya rajin terus merasa bagaimana gitu. Jangan. Karena itu bagi Allah tidak ada manfaatnya. Terus orang yang banyak berbuat maksiat itu tidak ada mandorotnya kepada Allah. Mandorotnya ya kepada orang yang berbuat maksiat itu sendiri. Berbuat kebaikannya ya untuk yang berbuat baik itu sendiri. Meskipun kadang seolah-olah misalkan kita sedekah itu kita memberikan kepada orang lain, tapi manfaatnya itu kembali kepada kita sendiri. Paling tidak kita terhindar dari hal-hal yang bukan bagian kita. Itu paling tidak manfaat sedekah. Itu kita terhindar memakan dari hal yang bukan milik kita. Lalu selanjutnya sampai Allah menantangnya. Misalkan semua orang dikumpulkan mulai dari awal sampai akhir, semua jin dan manusia dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka semua itu sangat bertakwa kepada Allah. Hal itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sama sekali. Jadi misalkan orang sedunia itu, seluruh dunia menjadi satu, menyembah Allah, menjadi orang yang bertakwa, semuanya itu tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah, tidak akan menambahi kekuasaan Allah. Karena tanpa mereka bertakwa kepada Allah, Allah sudah berkuasa. Atau sebaliknya, misalkan semua orang mulai jin dan manusia dari awal sampai akhir nanti itu menjadi orang yang sangat durhaka kepada Allah, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Karena mereka belum durhaka, Allah sudah berkuasa. Ini. Jadi apa manfaatnya? Semuanya itu kembali kepada kita.
semuanya kembali kepada kita mau berbuat maksiat ataupun berbuat solehah. Selanjutnya, jadi misalkan semua orang mulai dari awal sampai akhir, dari jin dan manusia, berkumpul menjadi satu dalam satu bukit, misalkan dalam satu bukit atau lembah, lalu mereka semua berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, yang doanya berbeda-beda permintaannya, maka Allah akan memberikan mereka sesuai dengan permintaannya. Pemberian yang begitu banyak kepada orang yang banyak itu tidak mengurangi apapun yang ada pada Allah. Bahkan seolah-olah seperti mencelupkan satu benang di lautan. Bisa nggak kira-kira satu tetes benang mengurangi lautan? Sama sekali tidak berkurang. Jadi Allah mengabulkan doa seluruh hambanya yang ada di dunia ini, baik dari golongan jin ataupun manusia. Itu tidak akan mengurangi apa yang ada di dekat Allah, apa yang dimiliki oleh Allah, tidak akan berkurang sama sekali. Jadi diibaratkan seperti mencelupkan satu benang di lautan terus diangkat. Berapa tetesannya air yang didapat dari benang tersebut? Ya cuma itu. Lalu selanjutnya, Allah itu memberikan atau menghitung amal-amal kita, terus memberikan amal-amal tersebut kepada kita. Nah, kita sendiri yang harus menentukan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mendapati kita melakukan kebaikan, maka kita harus mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena bisa melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita menemukan kita tidak bisa melakukan kebaikan atau kita melakukan kejahatan, maka jangan sekali-kali menggerutu, menganggap itu takdir Allah, salahkan diri sendiri. Kenapa kok demikian? Begini, jadi Allah itu menentukan seseorang itu sebelum lahir di dunia itu sudah dibekali akal. Meskipun ada hawa nafsu, kita sudah diberi akal, diberi hati nurani, hati insan yang manusia. Jadi kita sudah mendapatkan hati nurani, itu ruh sejati dari manusia, punya akal, dibekali akal. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan ajaran agama juga ada. Lalu kenapa hal-hal seperti itu kok kita masih berbuat maksiat, berbuat kejahatan, dan berbuat yang lainnya? Apa yang mendasari kita berbuat itu? Kan tidak ada. Bahkan dilarang melakukan maksiat. Berarti itu otomatis kita melakukan sing jarak. Kalau basa Jawa ini jarak. Berarti menyengaja berbuat itu. Nah, kalau sengaja berbuat itu kan kita harus menyalahkan diri sendiri. Kalau tidak sengaja itu kan jelas otomatis hukumnya diampuni oleh Allah. Kan itu. Tidak sengaja kan diampuni. Contoh kecil saja, misalkan kita nggak sengaja melihat ada perempuan lewat terus perutnya terbuka, misalkan. Itu kalau kita sekilas melihat itu kan nggak dosa, tapi lalu kita pentolangi, wow keren, ini kan mendapatkan dosa. Itu saja. Jadi sekilas pandang itu bukan sengaja, tapi kalau kita langsung melotot itu otomatis sengaja. Apalagi film mau keren barang, ya jelas sengaja. Itu kan berarti kita yang dolim kepada diri kita sendiri, karena sudah tahu
dosa itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Berarti kembalinya kemana? Ya kembali kita kepada kita sendiri. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga kelak yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.